aplikasi Google Maps untuk mencari sungai sebagai lokasi pembuangan saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila. Setelah menemukan sungai, terdakwa saksi 2 dan saksi 3 juga memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar mayat kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar saat dalam perjalanan saksi 3 menyampaikan saran kepada terdakwa agar kedua korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, akan tetapi terdakwa menolak dan mengatakan udah ikuti perintah saja. Lagian dia sudah meninggal kok. Lalu saksi 2 berkata, izin bantu saya Bapak, saya punya anak dan istri. Bahwa benar karena saat itu terdakwa melihat saksi 2 mengemudi dalam kondisi kurang konsentrasi dan badan gemetar bicara terus sehingga setelah 10 menit perjalanan terdakwa memerintahkan berhenti dan terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan susu panter dan menenangkan saksi 2 dan saksi 3 agar tidak panik dan melanjutkan perjalanan. Benar, setelah 1 jam perjalanan kendaraan susu panter melewati UGD Puskesmas Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tetapi terdakwa yang mengemudikan kendaraan susu panter melewati puskesmas dan tetap melanjutkan perjalanan. Lalu saksi 2 berkata, kasihan Bapak, anak orang pasti dicari orang tuanya, mending kita balik lagi. Kemudian dijawab oleh terdakwa, kamu diam saja, ikuti perintah saya kita lanjut saja. Tetapi saksi 2 tetap memberikan saran dengan berkata, kita balik saja Bapak. Kemudian dijawab oleh terdakwa, ikuti perintah saya kita lanjut saja. Kemudian saksi 2 bertanya lagi, mau dibawa kemana Bapak? Jawab terdakwa, kamu jangan cengeng, nanti kita buang saja mayatnya ke sungai setelah sampai Jawa Tengah. Benar saksi 2 tetap memohon agar terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut, membuang saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila ke sungai. Tetapi dijawab terdakwa dengan berkata, saya dulu pernah mengebom satu rumah, gak ketahuan. Saksi 2, Kopda Andreas Duatmoko kembali menjawab, izin Bapak, saya tidak ingin punya masalah. Yang dijawab oleh terdakwa, kita itu tentara, kamu tidak usah cengeng, tidak usah panik. Pokoknya cukup kita bertiga yang tahu. Dan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 kembali melanjutkan perjalanan. Benar, sekitar pukul 19.00 terdakwa memberhentikan kendaraan di Alfamart Tasikmalaya untuk buang air dan mobil berhenti selama sekitar kurang lebih 10 menit. Baik terdakwa saksi 2 dan saksi 3 tidak ada yang melakukan pengecekan terhadap kondisi saudari Andi Saputra, saudara Salsabila berada dalam keadaan susu panter. Benar, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan pergantian pengemudi. Saksi 2 mengambil alih kemudi, terdakwa duduk di samping kiri pengemudi dan saksi 3 tak berada di jok tengah. Dan ketika sudah masuki wilayah Jawa Tengah, terdakwa menggunakan handphone miliknya membuka aplikasi Google Maps untuk mencari sungai terdekat. Dan ketika berhasil menemukan sungai, terdakwa mengatakan, coba nanti di depan kita belok ke kanan. Jawab oleh saksi 2, siap. Lalu saksi 2 belok ke kanan dan ternyata jalannya terlalu sempit sehingga dibatalkan, kemudian kembali ke jalan utama ke arah Wangon, Banyumas. Benar saat itu ada keinginan terdakwa untuk membuang saudara Andi Saputra di jembatan Serai yang besar, tapi karena masih banyak warga yang melintas maka niat tersebut diurungkan. Dan saat itu saksi 3 sempat mengatakan itu ada proyek dan ekskavator yang pasti ada yang menjaga. Dijawab oleh terdakwa, cari jembatan yang lain. Dan kemudian kendaraan susu panter meninggalkan jembatan dengan cara berbalik arah untuk mencari sungai yang lain. Sekitar 10 menit, sekira pukul 21.00 baru menemui jembatan Kalitajung 3 Jalan Rawalo Cilacap menganti Kidul Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Benar, setelah melintas saksi 2 Kopda Andreas Duatmoko berbalik arah darurat sebentar untuk melihat kondisi dasar kali karena dinilai oleh terdakwa masih dangkal dasar kalinya, maka terdakwa memerintahkan kepada saksi 2 untuk menjalankan kendaraan maju sedikit dan akhirnya berhenti di tengah-tengah jembatan yang dasar kalinya dalam. Bahwa benar setelah dekat jembatan yang terbuat dari pagar besi terbentuk bulat panjang yang tingginya 1 meter, sedangkan jarak permukaan air dengan lantai jembatan 10 meter, kendaraan susu panter dipinggirkan dengan mesin dalam keadaan menyala, sedangkan lampu utama dimatikan, hanya lampu senja yang dihidupkan. Lalu terdakwa memerintahkan saksi 2 Kopda Andreas Duatmoko, saksi 3 untuk membuang kedua korban ke dalam Kalitajung dari atas jembatan dan mengatakan, ayo cepat keluar membantu. Lalu terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kiri dan saksi 2 Kopda Andreas Duatmoko keluar melalui pintu sebelah kanan dan saksi 3 tidak turun dan tetap berada dalam kendaraan susu panter. Benar terdakwa memilih sungai untuk membuang kedua korban tersebut dan bukan untuk membuangnya di semak-semak atau hutan, dan untuk tidak diketahui oleh orang lain dan untuk menghilangkan jejak. Dan dia terdakwa untuk membuang kedua korban ke sungai karena terdakwa sudah mengetahui lokasi Sungai Serayu oleh karena terdakwa sering melewati jembatan Sungai Serayu tersebut. Benarnya terdakwa untuk membuang kedua korban ke sungai muncul 10 menit setelah terjadinya penabrakan yang dilakukan oleh saksi 2 Kopda Andreas Duatmoko terhadap kedua korban tersebut, dan niat terdakwa tersebut ditindaklanjuti dengan mencari lokasi sungai dengan membuka handphone terdakwa sendiri melalui Google Maps. Benar selanjutnya terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri lalu memegang bahu dan badan saudara Salsabila sebelah kanan, lalu saksi 2 Andreas Duatmoko memegang badan sebelah kiri saudara Salsabila dengan dibantu oleh saksi 3 mendorong dari dalam kendaraan susu panter, kemudian badan saudara Salsabila dikeluarkan dengan kepala terlebih dahulu. Terdakwa dan saksi 2 membawa saudara Salsabila dan diletakkan di pinggir jembatan dengan posisi kepala mengarah ke Kalitajung. Selanjutnya terdakwa dan saksi 2 mendorong atau melepas saudara Salsabila ke Kalitajung. Saksi 3
juga mendengar suara benda terjatuh ke dalam sungai saat saudara Salsabila dibuang ke Kali Tajum. Bahwa benar kemudian terdakwa saksi 2 kembali ke kendaraan susupan terdakwa membuka pintu belakang dibuka oleh saksi 2, dan setelah pintu kendaraan susupan terbuka terdakwa dan saksi 2 mengangkat saudara Handi Saputra dari dalam kendaraan susupan dengan cara saksi 2 memegang kaki sebelah kanan kemudian digeser dan memegang bahu tangan sebelah kanan saudara Handi Saputra memegang kaki sebelah kiri dan bahu tangan sebelah kiri. Korban dibantu oleh saksi 3 Koptu Ahmad Soleh mendorong tubuh saudara Handi Saputra dari dalam kendaraan susupan dan terdakwa dan saksi 2 mengangkat tubuh saudara dalam kendaraan susupan. Benar terdakwa dan saksi 2 kemudian mendorong atau melepas tubuh korban saudara Handi Saputra ke Kali Tajum. Saksi bunyi biur, terdengar suara benda jatuh ke dalam sungai saat saudara Handi Saputra dibuang ke Kali Tajum. Setelah itu terdakwa saksi 2 dan saksi 3 melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan kendaraan susupan yang dikemudikan oleh saksi 3 saudara Koptu Ahmad Soleh. Bahwa benar waktu tempuh antara tempat kejadian kecelakaan dari lokasi pembuangan korban di Sungai Serayu sekitar 6 jam, sedangkan munculnya ide dari terdakwa untuk merencanakan membuang korban ke sungai setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan. Dalam kurun waktu tersebut memberikan keleluasaan bagi terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 untuk berpikir dengan tenang tentang niat atau rencana terdakwa apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. Namun dalam kurun waktu dimaksud justru terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 mematangkan rencananya untuk memilih salah satu sungai di Jawa Tengah dengan membuka aplikasi Google Maps, memilih sungai yang dalam, besar dan sepi untuk mencari lokasi pembuangan agar para korban dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar mayat kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar durasi waktu 6 jam adalah durasi yang cukup panjang dan cukup lama bagi terdakwa untuk berpikir jernih dan rasional atas perbuatan yang akan dilakukan, apalagi terdakwa adalah seorang perwira menengah dengan pangkat kolonel infanteri dengan jabatan Kasih Intel Korem Gorontalo yang seharusnya dengan pengalaman yang cukup, tugas yang cukup lama seyogyanya dapat memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya. Bahwa benar cara kerja yang dilakukan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 yang membuang korban terutama saudara Handi Saputra yang masih hidup terlihat dengan jelas dan tegas ditujukan pada organ vital korban dengan menenggelamkan ke dalam sungai korban yang sudah tidak berdaya mengakibatkan korban sulit bernapas karena kerongkongan lambung, tenggorokan dan paru-paru kemasukan air hingga mengakibatkan kematian. Bahwa benar setelah terdakwa melakukan perbuatannya membuang para korban ke sungai, terdakwa saksi 2 dan saksi 3 berusaha menghilangkan jejak agar tidak diketahui orang lain atas kejadian kecelakaan lintas dan pembuangan para korban ke sungai dengan cara mengganti cat mobil Isuzu Panther. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas sangat tergambar jelas, sistematis dan terencana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan sengaja. Bahwa benar antara terdakwa saksi 2 dan saksi 3 terdapat kerjasama secara sadar dan langsung antara terdakwa saksi 2 dan saksi 3 terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan masing-masing. Para pelaku menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya membuang para korban Handi Saputra dan saudara Salsabila ke Sungai Serayu akan menyebabkan kematian. Namun niat terdakwa saksi dan saksi tetap dilaksanakan karena ingin menghilangkan jejak dengan harapan perbuatan mereka tidak diketahui orang lain dan bebas dari jerat hukum, sehingga perbuatan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 termasuk dalam kesengajaan dengan maksud. Bahwa dari uraian di atas terlihat dengan jelas langkah-langkah yang menggambarkan suatu perencanaan yang matang dan sistematis dilakukan dalam keadaan tenang dalam mewujudkan keinginan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 untuk menghilangkan nyawa atau mayat saudara Handi Saputra, dan mayat saudara Salsabila, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi. Menimbang bahwa ada pertimbangan itu pula majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan tidak tenang atau panik dan tidak ada motif untuk membunuh. Dengan telah terpenuhinya unsur ini maka keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ditolak dan harus disampingkan. Dan demikian majelis hakim berpendapat dengan auditor militer tinggi sepanjang mengenai majelis hakim sependapat dengan auditor militer tinggi sepanjang mengenai telah terbuktinya unsur ini. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga merampas nyawa orang lain, majelis hakim pendapatnya sebagai berikut. Bahwa mengenai unsur merampasnya orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi bahwa akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang. Perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa atau jiwa orang lain. Bahwa kata merampas adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, dalam hal ini terdakwa saksi 2 Kopda Andreas dan saksi 3 Kopda Ahmad Soleh tanpa seizin korban atau dilakukan secara melawan hukum. Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar awal mula terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi 2
Kopda Andreas Liwatmoko dan saksi 3 diawali dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan oleh saksi 2 dengan sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai oleh saudara Handi Saputra yang membonceng saudara Salsabila di Jalan Raya Nagrek, Limbangan, tepatnya di depan SPBU Ciara, Kabupaten Tegalame, Desa Ciara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 mengakibatkan saudara Salsabila meninggal dunia di tempat kejadian dan saudara Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar diri. Lalu para korban diangkut ke dalam kendaraan Isuzu Panther oleh terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 Kopda Masole untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Bahwa benar mengenai kondisi para korban ketika dibawa oleh terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 saat itu saudara Handi Saputra dipindahkan dari pinggir jalan dimasukkan ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Panther. Saksi 4, saksi 5, saksi 6 dan saksi 7 melihat saudara Handi Saputra dalam keadaan hidup dan masih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit. Sedangkan saudara Salsabila sudah tidak bergerak lagi dan kaku. Hal ini pula sesuai dengan keterangan saksi 22 saksi ahli yang berkesimpulan bahwa pada jenazah saudara Handi Saputra ditemukan tanda tenggelam dalam keadaan tidak sadar dan kematian karena tenggelam dalam keadaan tidak sadar atau masih bernafas atau masih hidup. Keterangan para saksi tersebut juga didukung oleh visum et repertum RSUD Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 20 Desember 2021. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saudara Salsabila meninggal dunia di tempat kejadian dan saudara Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar diri. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan terdengar suara benturan yang sangat keras hingga saksi 4 saudara Sohibul Iman, saksi 5, saksi 6 dan saksi 7 yang sedang berada di sekitar Jalan Raya Nagrek, Limbangan mendatangi lokasi tempat kejadian. Bahwa benar saksi 4 kemudian saksi 4 memindahkan sepeda motor Satria FU warna hitam Nopol D 200 PS ke pinggir jalan depan SPBU. Lalu terdakwa saksi 2 dan saksi 3 turun dari kendaraan Isuzu Panther. Selanjutnya terdakwa saksi 3 dibantu oleh saksi 5 memindahkan saudara Handi Saputra dari samping kanan depan kendaraan Isuzu Panther ke pinggir jalan. Bahwa benar setelah saksi 5 saudara Saifuddin Juhri alias Oseng berkata kepada saksi 3 untuk korban yang berada di lorong mobil, di kolong mobil, jangan dulu dipindahkan sebelum ada petugas kepolisian datang. Kemudian saksi 5 kembali berkata kepada warga melihat dan berkerumun mobil ditahan dulu dan korban yang berada di kolong mobil jangan dipindahkan karena tidak mengganggu arus lalu lintas. Tetapi warga pada diam tidak mengambil tindakan apapun. Maka pada saat itu saksi 5 meminta saudara Taufik Hidayat atau alias Opik saksi 7 untuk mengambil gambar dan video melalui handphone. Benar setelah lama menunggu tidak ada respon dari warga terkait himbauan saksi 5 saudara Saifuddin Juhri. Selanjutnya saksi 5 kembali ke kendaraan Isuzu Panther sambil melihat saudara Salsabila masih tergeletak di bawah kolong kendaraan Isuzu Panther. Lalu saksi 5 melihat terdakwa dibantu oleh saksi 2 menarik saudara Salsabila dari kolong kendaraan Isuzu Panther. Dan saksi 5 berkata, "Pak, jangan dulu dikeluarkan sebelum ada kepolisian." Namun perkataan saksi 5 tidak diindahkan oleh terdakwa dan saksi 2 sehingga korban perempuan saudara Salsabila tetap dipindahkan ke pinggir jalan. Benar kemudian saksi 2 memundurkan kendaraan Isuzu Panther ke pinggir jalan lalu terdakwa memegang bagian kaki, saksi 3 memegang bagian kepala, sebelah kanan dibantu oleh saksi 4 memegang bagian badan, sebelah kiri sambil mengangkat saudara Handi Saputra dari pinggir jalan, dimasukkan ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Panther dengan posisi kepala terlebih dahulu, dengan posisi terlentang, kepala mengarah kanan kendaraan Isuzu Panther. Dan pada saat mengangkat tubuh saudara Saputra, saksi 4 saudara Sohibul Iman sangat jelas melihat dan menyadari bahwa saudara Handi Saputra masih hidup dan bernapas karena saat itu saudara Handi Saputra terlihat dari wajahnya menahan rasa sakit dan masih ada gerakan tubuhnya. Benar saksi 4 yakin saudara Handi Saputra saat dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B300 tersebut kondisinya saat itu masih hidup karena saat saksi bantu mengangkat badannya, saksi 4 lihat masih bergerak dan wajahnya terlihat seperti orang merintih menahan sakit. Bahwa kondisi saudara Salsabila saat dipindahkan ke pinggir jalan kondisinya sudah tidak bergerak. Untuk pastinya sudah meninggal atau belum saksi 4 tidak mengetahuinya karena saksi 4 tidak membantu mengangkat Salsabila ke dalam kendaraan. Bahwa yang menjadi saksi lain saat kedua korban dinaikkan ke dalam mobil Panther warna hitam yaitu warga sekitar diantaranya saudara Taufik, Aseng, saudara Teten dan saksi sendiri. Dan saksi 4 sendiri dan saksi 4 dan beberapa warga lainnya yang saksi tidak ketahui namanya. Bahwa benar saksi 5 yakin bahwa saudari Handi Saputra saat dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam kondisinya saat itu masih hidup. Karena saat mau diangkat badannya saksi 5 terlihat masih bergerak dan setelah ada di pinggir jalan saksi 5 meraba perutnya dan masih bernapas. Kemudian nadinya saksi 5 dipegang masih berdenyut.
Sementara saudara Salsabila yang saksi 5, saudara Saifuddin Juhri melihat saat dipindahkan ke pinggir jalan, saudara kondisinya sudah meninggal dunia. Saksi 5, saudara Saifuddin Juhri alias Os yang mengetahui hal tersebut. Karena setelah saudari Salsabila berada di pinggir jalan, saksi 5 memegang perutnya sudah tidak bernapas dan badannya pun sudah agak kaku, kemudian denyut nadinya sudah tidak ada atau tidak bergerak. Benar, saat saudara Andi Saputra dipindahkan dari pinggir jalan dimasukkan ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Panther, saksi 4 saudara Sodil Iman, saksi 5 Saifuddin Juhri, saksi 6 dan saksi 7 melihat saudara Andi Saputra dalam keadaan hidup dan masih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit, sedangkan saudara Salsabila diangkat dibantu oleh saksi 5 diminta tolong oleh saksi 2 dengan mengatakan, "Pak, tolong bantu, ini korban mau dibawa ke rumah sakit." Lalu dimasukkan ke dalam kendaraan Panther melalui pintu tengah sebelah kiri dengan posisi kepala terlebih dahulu ditidurkan di jok tengah dengan posisi sebelah kiri kendaraan Isuzu Panther dan posisi kaki di sebelah kanan kendaraan Isuzu Panther. Bahwa benar saksi 6 yakin bahwa saudara Andi Saputra saat dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B300 kondisinya saat itu masih hidup. Bahwa benar keterangan saksi 4 diperkuat oleh keterangan saksi 5 yang saat melihat saudara Andi Saputra dalam keadaan masih hidup dan masih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit. Bahkan saksi 5 menyuruh saksi 7 untuk mengambil gambar dan memvideokan kejadian tersebut. Dan saksi 7 saat itu melihat leher saudara Andi Saputra bergerak dan masih bernapas. Keterangan 3 orang saksi tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi 6 Teten Suban yang melihat saudara Andi Saputra masih dalam keadaan hidup. Bahwa benar dengan adanya keterangan saksi 4, saksi 5, saksi 6 dan saksi 7 melihat saudara Andi Saputra masih dalam hidup dan masih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit, seharusnya terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa saat itu saudara Andi Saputra masih dalam keadaan hidup. Bahwa benar dengan keterangan 4 orang saksi yang melihat secara langsung kondisi korban atas nama Andi Saputra masih dalam keadaan, maka kuat dugaan dan patut dinilai bahwa terdakwa juga mengetahui saudara Andi Saputra masih dalam keadaan hidup karena terdakwa secara langsung ikut mengangkat tubuh saudara Andi Saputra ke dalam mobil, sehingga keterangan terdakwa yang mengatakan korban saudara Andi Saputra telah meninggal dunia terbantahkan dengan keterangan 4 orang saksi yang melihat secara langsung kondisi korban saudara Andi Saputra. Bahwa benar setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan, terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Isuzu Panther dari saksi 2 dan terdakwa juga berusaha menenangkan saksi 2 dan saksi 3 agar tidak panik. Lalu pada saat itu muncul ide dari terdakwa dan menyampaikan kepada saksi 2 dan saksi 3 untuk merencanakan membuang saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila ke salah satu sungai di Jawa Tengah. Saksi 2 dan saksi 3 awalnya menolak rencana dimaksud dan berkali-kali menyarankan agar korban dibawa ke rumah sakit, namun saran dari saksi 2 dan saksi 3 sama sekali tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya saksi 2 dan saksi 3 tak kuasa menolak dan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah berhenti dan buang air di salah satu Alfamart di daerah Tasikmalaya, saksi 2 kembali mengemudikan kendaraan Isuzu Panther. Terdakwa mulai mempersiapkan rencananya dengan membuka aplikasi Google Map untuk mencari sungai sebagai lokasi untuk pembuangan saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila. Dan setelah menemukan sungai, terdakwa dan saksi 2 juga memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar saudara Andi Saputra dan saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar waktu tempuh antara tempat kejadian kecelakaan dan lokasi pembuangan korban Sungai Serayu ada kurang lebih 6 jam, sedangkan munculnya ide dari terdakwa untuk merencanakan membuang korban ke sungai setelah kurang lebih 10 menit saat berangkat dari TKP kecelakaan. Dalam kurun waktu tersebut memberikan keleluasaan bagi terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 untuk berpikir dengan tenang tentang niat atau rencana terdakwa apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. Namun dalam kurun waktu tersebut justru terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 mematangkan rencananya untuk memilih salah satu sungai di Jawa Tengah dengan membuka aplikasi Google Maps, memilih sungai yang dalam, besar dan sepi untuk mencari lokasi pembuangan agar para korban dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau agar mayat kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar cara kerja yang dilakukan terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 membuang korban terutama saudara Andi Saputra yang masih hidup terlihat dengan jelas dan tegas ditujukan kepada organ vital dengan menenggelamkan ke dalam sungai korban yang sudah tidak berdaya, mengakibatkan korban sulit untuk bernapas di kerongkongan lambung dan tenggorokan dan paru-paru yang kemasukan air hingga mengakibatkan kematian. Bahwa benar perbuatan terdakwa beserta saksi 2 saksi 3 membuang korban terutama Andi Saputra yang masih hidup ke dalam sungai sehingga korban tenggelam dan mengakibatkan korban sulit bernapas karena kerongkongan tenggorokan dan paru-parunya kemasukan air sehingga menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa korban sebagaimana disebutkan dalam Visimeter Pertum Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 20 Desember 2021. Benar dari keterangan ahli Dr. M. Zauniri
Zainuri Samsuha, SPKF, MSc, MET di persidangan telah menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang meninggal tenggelam dalam keadaan sadar maka akan ditemukan air atau cairan atau benda-benda air di dalam paru-paru dan lambung. Ciri-ciri orang meninggal tenggelam dalam keadaan tidak sadar tetapi masih hidup maka akan ditemukan air atau cairan air atau benda-benda air di dalam paru-paru saja. Ciri-ciri orang yang meninggal tenggelam dalam keadaan sudah meninggal maka tidak akan ditemukan lagi air atau cairan air atau benda-benda air baik di dalam paru-paru maupun di dalam lambung. Bahwa benar terdakwa yang telah membuang kedua korban ke dalam Sungai Serayu karena terdakwa hanya memikirkan untuk melindungi saksi dua Kopda Andreas Diatmoko sebagai anak buahnya yang sudah memiliki hubungan emosional yang cukup lama, dan pada saat membuang kedua korban tersebut terdakwa tidak sama sekali memiliki rasa iba, kasihan dan empati sesama manusia. Terdakwa juga tidak berpikir tentang orang tua dari kedua korban yang nantinya akan kebingungan mencari keadaan kedua korban tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga pasti orang lain telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan pertimbangan ini pula majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa korban terutama saudara Andi Saputra telah mati meninggal di tempat kejadian kecelakaan. Telah terpenuhi unsur ini maka keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa ditolak dan harus disampingkan. Dengan demikian majelis hakim sependapat dengan unsur tinggi sepanjang mengenai telah terbuktinya unsur ini. Menimbang bahwa mengenai unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, majelis hakim berpendapatnya sebagai berikut bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung. Yang dimaksudkan yaitu sesuatu yang tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Begitu pula secara langsung, yaitu suatu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 menyebutkan 3 golongan dapat dipidana atau pembuat, yaitu pelaku atau pleger yang melakukan, menyuruh melakukan atau non-pleger, turut serta melakukan atau medek pleger. Pelaku atau yang melakukan, pelaku adalah orang melakukan atau melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan yang dapat terjadi turut melakukan. Sedangkan menurut Pompe, Hawezinkel, Suringa, Van Hattum dan Mulyanto, bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku atau pleger dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang menyuruh melakukan atau pleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada pleger adalah alat yang dipakai dalam manusia, alat yang dipakai turut berbuat, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang turut serta atau medek pleger menurut memori Van Tolichting adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, turut mengerjakan sesuatu, yaitu mereka memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syaratnya adalah medek pleger adalah ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja. Untuk kerjasama ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti lain diajukan di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di Jalan Raya Nagrek Limbangan, tepatnya di depan PBU Ciaro Kabupaten Tegalame, Desa Ciaro Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat, kendaraan Isuzu Panther hitam Nopol B300Q yang dikemudikan oleh saksi 2 dari kawanan bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria Evo warna hitam Nopol D200 PS yang dikendarai oleh saudari Hani Saputra yang membonceng saudara Salsabila. Benar akibat tabrakan kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan oleh saksi 2 dengan sepeda motor Suzuki Satria Evo warna hitam Nopol D200 PS yang dikendarai oleh saudara Hani Saputra mengakibatkan saudara Hani Saputra dan saudara Salsabila terpental dengan posisi sepeda motor berada di tengah jalan. Posisi di belakang kendaraan Isuzu Panther, saudara Hani Saputra berada di dekat ban depan kendaraan Isuzu Panther. Sebelah kanan saudara Salsabila berada di kolong depan kendaraan Isuzu Panther dengan posisi menyilang, kepala di bawah mesin dan kaki agak keluar dekat pijakan kaki sebelah kanan kendaraan Isuzu Panther. Benar
Bahwa benar selanjutnya kedua korban dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther dengan maksud awal adalah akan dibawa ke rumah sakit. Bahwa benar setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan, munculnya terdakwa untuk membuang kedua korban tersebut ke sungai, di mana terdakwa langsung mengambil alih kemudi kendaraan Isuzu Panther dari saksi 2. Terdakwa juga berusaha menenangkan saksi 2 dan saksi 3 agar tidak panik. Lalu pada saat itu muncul ide dari terdakwa dan menyampaikan kepada saksi 2 dan saksi 3 untuk merencanakan membuang Hadi Saputra dan saudara Salsabila ke salah satu sungai di Jawa Tengah. Bahwa benar segera pukul 19.00 terdakwa memberhentikan kendaraan Isuzu Panther di Alfamart Tasikmalaya untuk buang air dan mobil berhenti selama kurang lebih 10 menit. Baik terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 tidak ada yang melakukan pengecekan terhadap kondisi saudara Hadi Saputra dan saudara Salsabila yang berada dalam kendaraan Isuzu Panther. Bahwa benar kemudian perjalanan dilanjutkan dengan pergantian pengemudi. Saksi 2 mengambil alih kemudi, terdakwa duduk di samping kiri pengemudi, saksi 3 duduk di samping kiri pengemudi dan saksi 3. Kopda Ahmad Soleh tetap berada di jok tengah dan ketika sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, terdakwa menggunakan handphone miliknya membuka aplikasi Google Maps untuk mencari sungai terdekat dan ketika berhasil menemukan sungai, terdakwa mengatakan coba nanti di depan kita belok ke kanan. Dijawab saksi 2 siap. Lalu saksi 2 belok ke kanan dan ternyata jalannya terlalu sempit sehingga dibatalkan kemudian kembali ke jalan utama ke Rawangan, Banyumas. Benar saat itu ada keinginan terdakwa untuk membuang saudara Saputra dan saudara Salsabila di jembatan Sereang Besar, tapi karena masih banyak warga sehingga yang melintas sehingga diurungkan. Niat tersebut diurungkan dan saat itu saksi 3 sempat mengatakan itu ada proyek dan eskavator pasti ada menjaga. Dijawab terdakwa cari jembatan yang lain. Kemudian kendaraan Isuzu Panther meninggalkan jembatan dengan cara berbalik arah untuk mencari sungai lain sekitar 10 menit. Sekira pukul 21.00 baru menemui jembatan Kalitajung 3 di Jalan Rawalo menganti Kidul Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Mas, Banyumas, Jawa Tengah. Bahwa benar setelah melintas, saksi 2 berbalik arah dan berhenti sebentar untuk melihat kondisi dasar kali. Untuk melihat kondisi dasar karena dinilai oleh terdakwa masih dangkal dasar kalinya, maka terdakwa memerintahkan kepada saksi 2 untuk menjalankan kendaraan maju sedikit dan akhirnya berhenti di tengah-tengah jembatan yang dasar kalinya lebih dalam. Bahwa benar setelah dekat jembatan terbuat dari pagar besi berbentuk bulat panjang yang tingginya 1 meter sedangkan jarak permukaan air dengan lantai jembatan kurang lebih 10 meter, kendaraan Isuzu Panther dipinggirkan dengan mesin dalam keadaan menyala sedangkan lampu utama dimatikan. Lalu terdakwa memerintahkan saksi 2 dan saksi 3 untuk membuang kedua korban ke dalam Kalitajung dari atas jembatan dengan mengatakan ayo cepat keluar bantu. Lalu terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kiri dan saksi 2 keluar dari pintu sebelah kanan dan saksi 3 tetap di dalam kendaraan Isuzu Panther. Bahwa benar terdakwa memilih sungai untuk membuang kedua korban tersebut dan bukan membuangnya ke semak-semak atau hutan adalah untuk tidak diketahui oleh orang lain dan untuk menghilangkan jejak, dan dia terdakwa untuk membuang kedua korban karena terdakwa sudah mengetahui lokasi Sungai Serayu karena terdakwa sering melewati jembatan Sungai Serayu tersebut. Bahwa benar niat terdakwa untuk membuang kedua korban ke sungai muncul 10 menit setelah terjadinya penabrakan yang dilakukan oleh saksi 2 Kopda Andreas Diwatmoko terhadap kedua korban tersebut. Dan niat terdakwa tersebut ditindaklanjuti dengan mencari lokasi sungai dengan membuang handphone terdakwa sendiri melalui membuka handphone terdakwa sendiri melalui Google Maps. Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka pintu dan mengangkat saudara Salsabila bersama dengan saksi 2 kemudian membuang ke sungai Tajur. Selanjutnya terdakwa dan saksi 2 kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi 2 kembali ke kendaraan Isuzu Panther dan membuka pintu belakang lalu mengangkat saudara korban saudara Hadi Saputra, memegang kaki sebelah kanan digeser dan memegang bahu tangan sebelah kanan saudara Saputra, sedangkan terdakwa memegang kaki sebelah kiri dan bahu sebelah tangan kiri korban dibantu oleh saksi 3 mendorong tubuh saudara Hadi Saputra dalam kendaraan Isuzu Panther, dan terdakwa dan saksi 2 mengangkat tubuh saudara Hadi Saputra ke tepi jembatan lalu membuang ke arah sungai. Bahwa benar terdakwa dan saksi 2 kemudian mendorong dan melepas tubuh korban Hadi Saputra ke Kalitajung, dan saksi 3 juga mendengar bunyi biur, terdengar suara benda jatuh ke dalam sungai saat saudara Hadi Saputra dibuang ke Kalitajung. Selanjutnya terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 melanjutkan perjalanan menuju Jakarta menggunakan kendaraan Isuzu Panther dibuat oleh saksi 3 Kopda Ahmad Soleh.
bahwa benar dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas sangat tergambar jelas, sistematis dan terencana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan sengaja. Bahwa benar antara terdakwa saksi 2 dan saksi 3 terdapat kerjasama secara sadar dan langsung. Antara terdakwa saksi 2 dan saksi 3 terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan masing-masing. Para pelaku menyadari dan mengesapi bahwa perbuatannya membuang para korban saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila ke Sungai Seralu akan menyebabkan kematian. Namun niat terdakwa saksi 2 dan saksi 3 tetap laksanakan karena ingin menghilangkan jejak dengan harapan perbuatan mereka tidak diketahui orang lain dan bebas dari jerat hukum. Bahwa karena saksi 2 Kopda Andreas Wiatmoko dan saksi 3 sepakat mengikuti kehendak terdakwa untuk membuang saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila daerah Jawa Tengah. Di antara terdakwa saksi 2 dan saksi 3 terdapat suatu kerjasama untuk meneruskan niat membuang saudara Saputra ke sungai sesuai dengan peran masing-masing. Peran tersebut adalah terdakwa yang mempunyai ide sekaligus orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan terhadap para korban saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila yang mencari lokasi pembuangan memakai aplikasi Google Maps, mengemudi kendaraan dan membawa saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila ke dalam sungai. Saksi 2 sebagai pengemudi bersama dengan terdakwa dan saksi 3 turut serta membuang saudara Saputra dan saudara Salsabila ke dalam sungai. Saksi 3 bersama terdakwa dan saksi 3 turut serta mendorong saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila keluar kendaraan Yesus Panther untuk dibuang oleh terdakwa dan saksi 2 ke dalam sungai. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa terlihat dengan jelas peran masing-masing pelaku saksi 2 dan saksi 3 dalam melaksanakan niatnya untuk membuang para korban, di mana terdakwa berperan sebagai orang melakukan terus serta melakukan hal ini sebagaimana dimaksud dalam pengertian pelaku tindak pidana secara bersama-sama diatur dalam pasal 551 ke 1 dan dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur keempat melakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Bahwa karena unsur dalam dakwaan ke-1 primer telah terpenuhi seluruhnya, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang boleh karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara alternatif. Menimbang bahwa dakwaan kedua yang disusun secara alternatif memberikan keleluasaan bagi majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menimbang bahwa diterima tertinggi dalam tuntutannya membuktikan dakwaan kedua alternatif pertama yaitu pasal 328 KUHP untuk pasal 551 ke 1 dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa secara bersama-sama membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya. Terhadap hal ini majelis hakim tidak sependapat. Menurut majelis hakim dakwaan kedua alternatif pertama tidak terbukti karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi yaitu unsur kedua secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa para korban saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila dibawa oleh para pelaku terdakwa saksi 2 dan saksi 3 dengan menggunakan mobil Isuzu Panther hitam DOP Nopol B300Q bukan dari tempat kediaman atau tempat tinggal sementara para korban, akan tetapi para korban dibawa dari tempat kejadian kecelakaan di Jalan Raya Nagrek Limbangan, tepatnya depan SPBU Ciaro, Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 333 ayat 1 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian. Yang sedemikian itu. Yang kedua, yang unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis berikan lagi dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau merumuskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian itu, majelis yang sedemikian. Majelis hakim pendapatnya sebagai berikut bahwa kata-kata yang dimaksud dalam pengertian dengan kata-kata dengan sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Bahwa dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan hukum yang tidak tertulis, termasuk kebiasaan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan atau menahan adalah membatasi kemerdekaan orang lain.
atau kebebasan orang lain dapat dijalankan, misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya. Akan tetapi tidak perlu orang itu tidak dapat bergerak sama sekali, disuruh dalam suatu rumah yang luas, tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata menahan. Penahanan itu hanya dianggap sah jika dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang, misalnya hakim, jaksa atau polisi, yang dilakukan menurut cara dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Dan yang dimaksud dengan hak kemerdekaan seseorang adalah adanya hak untuk hidup, hak untuk beraktivitas tanpa mengganggu aktivitas orang lain, hak untuk mendapat pertolongan, dan hak dasar yang dimiliki seseorang sebagai hak asasi yang dimiliki sejak lahir. Menimbang berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar perbuatan terdakwa membawa korban kecelakaan saudara Handi Saputra dalam keadaan hidup dan masih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit saat diangkat ke dalam mobil dan tidak melakukan pertolongan, termasuk kategori telah menghalangi hak saudara Handi Saputra dalam keadaan hidup untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Bahwa benar terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 mengetahui saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila adalah korban kecelakaan dan perlu segera mendapat pertolongan, sehingga perlu segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan atau perawatan. Namun terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 tidak segera membawa korban ke rumah sakit terdekat, maka perbuatan terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan dengan maksud. Bahwa benar perbuatan terdakwa, saksi 2 dan saksi 3 yang membawa kedua korban saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila menggunakan mobil dengan tujuan untuk dibuang ke Sungai Serai dan sebaliknya bukan memberikan pertolongan dan perawatan medis adalah tindakan melawan hukum dan tanpa hak, karena dengan membawa kedua korban tersebut adalah merupakan tindakan merampas kemerdekaan untuk mendapatkan hak hidup, khususnya saudara Handi Saputra saat itu masih dalam keadaan hidup dan butuh perawatan medis. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang telah terpenuhi. Unsur kedua dengan sengaja melakukan merampas kemerdekaan seseorang telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, majelis hakim berpendapatnya sebagai berikut: bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis hakim uraikan lagi karena uraiannya sama dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka majelis hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa dengan pertimbangan ini pula majelis hakim sekaligus menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa tentang keterbuktian dakwaan alternatif pertama dengan telah terpenuhnya seluruh dakwaan alternatif kedua, maka keberatan penasihat hukum terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuan dakwaan kedua alternatif pertama dapat diterima. Dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan hukum tertinggi sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kemudian majelis hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, itu dakwaan ketiga. Menimbang bahwa tindak pidana dakwakan oleh termikat dalam dakwaan ketiga pasal 181 KUHP untuk pasal 551 ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: unsur ke-1 barang siapa, unsur kedua mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa, majelis hakim pendapatnya sebagai berikut: bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis uraikan lagi dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, majelis hakim pendapatnya sebagai berikut: bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih unsur yang paling tepat yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan. Bahwa menurut majelis hakim unsur menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian lebih tepat dijatuhkan dalam perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa yang dimaksud menghilangkan mayat adalah suatu perbuatan yang untuk melenyapkan, membuang, membuat supaya hilang orang yang tidak bernyawa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa kata-kata dengan maksud sama pengertiannya dengan kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut Muhammad Fantuli, dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa dimaksud menyembunyikan adalah menyimpan, menutup atau sebagainya supaya jangan terlihat dan sengaja tidak memperlihatkan atau merahasiakan badan atau tubuh orang.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah membuang satu dan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar awal mula terjadinya peristiwa hukum dilakukan terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 diawali dari kejadian kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaraan Isuzu Sprinter yang dikemudikan oleh saksi 2 dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saudara Handi Saputra dan yang membonceng saudara Salsabila di Jalan Raya Nagrek, Limbangan, tepatnya depan SPBU Ciaro, Kabupaten Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 15.30 yang mengakibatkan saudara Salsabila meninggal dunia di tempat kejadian dan saudari Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu para korban diangkut dalam kendaraan Isuzu Panther oleh terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Bahwa benar saksi 4 yakin saudara Handi Saputra saat dinaikkan ke mobil Isuzu Panther warna hitam masih dalam keadaan hidup. Bahwa benar saksi 5 Saudara Saifuddin Juhri yakin bahwa saat Handi Saputra dinaikkan ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B300Q kondisinya saat itu masih hidup karena saat mau diangkat badan saksi 5 masih kelihatan bergerak. Bahwa benar setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan, terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Isuzu Panther. Dari saksi 2 terdakwa juga berusaha menenangkan saksi 2 dan saksi 3 agar tidak panik. Dan pada saat itu muncul ide dari terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi 2 dan saksi 3 untuk merencanakan membuang saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila ke salah satu sungai di Jawa Tengah. Saksi 2 dan saksi 3 awalnya menolak rencana dimaksud dan berkali-kali menyarankan kepada terdakwa agar korban dibawa ke rumah sakit. Namun saran dari saksi 2 sama sekali tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap dengan pendiriannya. Akhirnya saksi 2 dan saksi 3 tak kuasa menolak dan mengikuti kemauan terdakwa. Setelah berhenti untuk buang air di salah satu Alfamart daerah Tasikmalaya, saksi 2 kembali menghubungkan kendaraan Isuzu Panther. Terdakwa mulai mempersiapkan rencananya dan membuka aplikasi Google Map untuk mencari sungai sebagai lokasi pembuangan saudara Handi Saputra dan saudara Salsabila. Setelah menemukan sungai, terdakwa saksi 2 dan saksi 3 juga memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar saudara Handi Saputra dan mayat saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar kedua korban hilang atau dimakan binatang dan tidak dapat ditemukan. Bahwa benar waktu tempuh antara tempat kejadian kecelakaan dan lokasi pembuangan korban di Sungai Serayu adalah 6 jam, sedangkan munculnya ide dari terdakwa merencanakan membuang korban ke sungai setelah 10 menit berangkat dari TKP kecelakaan. Dalam kurun waktu tersebut memberikan keleluasan bagi terdakwa saksi 2 dan saksi 3 untuk berpikir dengan tenang tentang niat dan rencana terdakwa apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. Namun dalam kurun waktu dimaksud justru terdakwa saksi 2 dan saksi 3 mematangkan rencananya untuk memilih salah satu sungai di Jawa Tengah dengan membuka aplikasi Google Maps, memilih sungai yang dalam, besar dan sepi untuk mencari lokasi pembuangan agar para korban dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai. Bahwa benar perbuatan terdakwa saksi 2 dan saksi 3 memilih sungai yang dalam, besar dan sepi agar mayat saudara Salsabila dapat tenggelam dan hanyut sampai ke muara sungai atau laut agar mayat saudara Salsabila dan korban Handi Saputra dimakan binatang atau ikan dan tidak dapat ditemukan. Kemudian bersepakat bahwa perbuatan kejadian ini hanya mereka bertiga yang tahu dan tidak pernah melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Perbuatan terdakwa saksi dan tertiga tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian saudara Salsabila. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian telah terpenuhi. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan ke-1 primer, maka tidak akan majelis uraikan lagi dan uraian tersebut sama dengan pembuktian unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang oleh karena unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi seluruhnya, maka majelis hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Barang siapa menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa yang menjadikan terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, dan oleh karena terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana di negara Republik Indonesia, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dipidana. Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal mempengaruhi sebagai berikut. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya sesungguhnya dalam rangka melaksanakan niatnya untuk menghilangkan jejak sehingga tidak memperdulikan lagi keselamatan dan nyawa orang lain dan mengakibatkan
dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa hakikat dari perbuatan terdakwa melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai upaya terdakwa untuk melindungi saksi 2 Koptu Andreas untuk menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara Salsabila, dan korban saudara Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar. Dengan maksud perbuatan ini tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Baru Provital Immuna, susu dewasa dengan triblend aktif formula, beta glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium, bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate your immunity, activate your life. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangati counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Ribet, pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Baru Terasoft Serum Shampoo Dandruff Treatment. Formula ZPT cepat hilangkan ketombe. Serumnya 6 kali melembutkan. Rambut no ketombe 6 kali lebih lembut. Terasoft Serum Shampoo. Try and just feel it. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Mengkaji pertimbangan unsur-unsur dakwaan serta sifat dan hakikat juga hal yang berat dan meringankan pidananya di atas, sebagaimana pertimbangan diuraikan di atas, majelis hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.
Menimbang bahwa oleh karena auditor militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaannya. Oleh karena itu auditor militer menuntut terdakwa dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari militer CQ TNI Angkatan Darat. Maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan perampasan kemerdekaan orang lain, dan melakukan menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya yang mengakibatkan para korban meninggal dunia dan mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Para korban adalah korban kecelakaan yang seharusnya mendapat pertolongan terdakwa untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa terdakwa sebagai prajurit yang dipersiapkan dan dilatih dengan ilmu serta keterampilan militer untuk bertempur dengan musuh telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi negara dalam Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perbuatan dan cara terdakwa menghabisi nyawa korban dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Sikap dan kepribadian terdakwa yang menganggap remeh dan tidak menghargai hak asasi manusia dapat membahayakan orang lain. Oleh karena itu, untuk menggunakan efek jera kepada prajurit yang lain dan masyarakat, buat majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari militer, majelis hakim menilai layak atau tidaknya dalam perkara terdakwa yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta melakukan perampasan kemerdekaan orang lain dan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat tidak dipisahkan. Berhentikan sifat-sifat kerakyatan ini, TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan. Tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan, maka prajurit tersebut bukanlah seorang prajurit TNI. Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan seraknya dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan rakyat. Soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan TNI dan membuat TNI menjadi disegani oleh kawan maupun lawan. Untuk menjaga soliditas TNI tersebut, rakyat tetap harus bersikap sesuai dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI yang tidak menyakiti hati rakyat dan tidak merugikan rakyat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer dan senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang bahwa setelah meneliti pertimbangan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Oleh karena pemidana dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa, selain itu terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, sehingga terdakwa perlu tetap ditahan. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya barang-barang: 1 unit mobil Isuzu Panther, 1 buah kunci kontak mobil, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Isuzu Panther warna hitam nopol B300Ki dan 1 buah kunci kontak mobil setelah diperiksa di persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, mobil tersebut didapatkan terdakwa dari membeli dari temannya yang menggadai sebesar 40 juta rupiah, dan pada saat kejadian mobil tersebut dikuasai oleh terdakwa, sehingga majelis hakim menentukan statusnya mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa. 1 unit motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol D200 RS, nomor rangka, nomor mesin, 1 buah celana panjang, 1 buah kaos putih gambar burung bangau, 1 buah sepatu olahraga warna putih sebelah kiri, 1 buah celana dalam laki warna hijau, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit motor Suzuki dan
barang-barang tersebut dari poin 3 sampai dengan poin 4 sampai dengan poin 10 adalah alat bukti yang dikendarai oleh saudara Andi Saputra, oleh almarhum Andi Saputra bersama saudara Salsabila saat kecelakaan. Sehingga dan barang-barang tersebut nomor 4 sampai dengan 10 adalah barang milik Andi Saputra, sehingga barang tersebut majelis hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada keluarga korban saudara Andi Saputra. 1 buah handphone merek OVO warna silver tipe A7, 1 buah kartu SIM card, 1 buah charge handphone warna hitam merek OPPO. Karena barang bukti tersebut di persidangan telah selesai pemeriksaannya dan tidak dipergunakan lagi dan sejak semula adalah milik dari saksi 2, sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada saksi 2, saudara Kopda Andreas Dwi Atmoko. 14. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah kartu SIM card terhadap barang bukti tersebut karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan tidak diperlukan lagi, sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada terdakwa. 1 buah handphone merek Samsung warna biru tipe A10, 1 buah kartu SIM card, 1 buah charge handphone warna putih merek Realme terhadap barang bukti tersebut karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan tidak dipergunakan lagi, sehingga majelis hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan kepada saksi 3, saudara Koptu Ahmad Soleh. 1 buah flash disk warna merah, 1 buah flash disk warna merah hitam, 1 buah flash disk warna merah hitam terhadap barang bukti flash disk tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan erat kaitannya dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Surat-surat visum et repertum dan 4 lembar surat et repertum, 1 lembar fotokopi check-in Hotel Ibis dan seterusnya. Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal adalah kelengkapan administrasi berkas perkara, maka majelis hakim menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 333 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 181 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat 1, Yunto ayat 3, Yunto ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Prianto, Kolonel Infanteri 1194 NRP 1194 0013330570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ke-1, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dan kedua, rampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Berupa barang-barang, 1 unit mobil Suzuki dan 1 buah kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa, 1 unit motor Suzuki Satria FU, 1 buah celana panjang jeans, 1 buah kaos putih gambar burung bango, 1 buah sepatu olahraga, 1 buah celana dalam laki-laki warna hijau tua, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin dikembalikan kepada keluarga korban almarhum saudara Andi Saputra. 1 buah handphone merek OPPO warna silver tipe A, 1 buah kartu SIM card nomor 082134825595, 1 buah charge handphone warna putih dikembalikan kepada saksi 2 saudara Kopda Andreas Dwi Atmoko. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah kartu SIM dikembalikan kepada terdakwa, 1 buah handphone merek Samsung warna biru, 1 buah kartu SIM, 1 buah cap dikembalikan kepada saksi 3 Koptu Ahmad Soleh, 1 buah flash disk, 1 buah flash disk warna merah hitam, 1 buah flash disk warna merah hitam merek SanDisk agar dilekatkan dalam berkas perkara. Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp25.000. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal SHMH sebagai Hakim Ketua, serta Kolonel CHK Suryadi Samsir SHMH dan Kolonel Sus Mirtusin SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas: Auditor Militer Tinggi Kolonel Sus Wilderboy SHMH, Penasihat Hukum Mayor CHK TB Harefa SH, Mayor CHK Washington Marpaung SH, dan kawan-kawan, dan Panitra Pengganti Agus Handaka, Panitra Pengganti Mayor CHK Agus Handaka SH, serta di hadapan umum dan terdakwa. Setelah tempat. Selesai. Terdakwa sudah dengar putusan Majelis Hakim? Apa putusannya? Ya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya semuanya. Majelis Hakim mempertimbangkan, telah bermusyawarah, dan itulah putusan Majelis Hakim. Ya, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Ya, terdakwa mempunyai hak atas putusan ini. Pertama, terdakwa bisa menyatakan menerima putusan. Kedua, terdakwa bisa menyatakan menolak putusan dan menyatakan banding. Ya, yang ketiga, terdakwa bisa menyatakan fikir-fikir selama 7 hari. Sampai dengan 7 hari ke depan terdakwa tidak menyatakan sikap menerima atau menolak putusan, terdakwa dianggap menerima putusan. Ya, karena terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, silakan koordinasi dengan penasihat hukumnya. Silakan. Pikir-pikir ya. Auditor juga mempunyai sikap yang sama. Silakan auditor. Pemeriksaan atas perkara ini saya nyatakan selesai. Ya. Pemeriksaan saya sebelum saya tutup agar membawa terdakwa keluar dari ruang sidang. Kerjakan. Pemeriksaan atas perkara Kolonel Infantri Prianto saya nyatakan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. Itu tadi putusan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Brigjen TNI Farida Faisal yang memberi putusan atau vonis pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Kolonel Prianto. Kolonel Prianto terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan primer. Selain itu terdakwa Kolonel Prianto disebut Hakim Ketua terbukti secara sah melakukan perampasan kemerdekaan orang lain, yaitu dengan korban Handi Saputra dan juga Salsabila di Nagrek, Jawa Barat, dan juga terdakwa terbukti secara sah melakukan penculikan dan penyembunyian korban secara bersama-sama. Selain itu, Hakim Ketua juga memberi putusan bahwa terdakwa Kolonel Prianto dipecat dari keanggotaan TNI. Sebelumnya, Majelis Hakim juga menyebut bahwa banyak ataupun ada tindakan yang memberatkan terdakwa, yaitu sebagai seorang prajurit TNI dan juga telah memberi citra buruk di masyarakat. Selain itu, terdakwa juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum serta Pancasila. Selain itu juga terdakwa merusak ketertiban dan kedamaian masyarakat umum, dan juga terdakwa dinilai telah melakukan secara sengaja dan berencana.
nyampe, Pak. Nggak nyampe. Hingga saat ini, kedua orang tua korban juga turut menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Militer Tinggi 2 di Cakung, Jakarta Timur dengan terdakwa Kolonel Priyanto. Yang dimusyawarahkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, ulangi 2022, ya. Tadi sidang dimulai jam 10.00 sampai dengan jam 12 ini kita mendengarkan bahwa atas tuntutan auditor militer, ya, terdakwa dituntut seumur hidup, dan dalam putusannya majelis hakim dalam musyawarahnya menentukan bahwa putusannya, ya, mengabulkan putusan, ulangi, tuntutan dari auditor militer. Dan mengenai layak tidak layaknya terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit, menurut majelis bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit karena tadi pertimbangan sifat, hakikat, perbuatan terdakwa itu, ya, dianggap sudah tidak memenuhi lagi menjadi prajurit. Demikian. Pak, ini Pak, kan terdakwa ini kan dipecat dari TNI. Iya. Nanti ketika menjalani hukuman itu di pengadilan, di lapas sipil atau lapas militer? Ya, nanti setelah dalam waktu 7 hari itu berkekuatan hukum tetap, ya, terdakwa menjalani pidananya itu di bukan lagi di pengadilan, ulangi, di penjara militer, namun di lapas sipil. Karena dia sudah dipecat. Demikian. Ada prosesi pencabutannya nggak sih? Langsung aja gitu? Pasti. Jadi putusan ini kalau sudah berkekuatan hukum tetap, nanti itu akan dieksekusi. Cara mengeksekusinya, ya, berdasarkan putusan itu nanti akan diberhentikan secara administrasi, ya, oleh satuannya, gitu. Ya, Angkatan Darat tentunya. Itu biasanya berapa lama? Pemecatan ini nanti kayak fasilitas tunjangan dan sebagainya itu dicabut semua. Iya. Jadi konsekuensi dari pemecatan itu semua hak-hak, ya, rawatan kedinasannya itu dicabut. Jadi mereka sudah tidak ada hak lagi untuk menerima itu pensiun maupun tunjangan-tunjangan lainnya. Demikian. Itu biasanya berapa lama, Pak? Dari putusan berkekuatan hukum tetap sampai proses pencopotan atribut kedinasan dia. Ini kan masih ada upaya hukum, ya, dari putusan ini tadi kan kita lihat tadi, ya, jadi mereka masih berpikir berarti ada waktu 7 hari terhitung dari hari ini, ya, itu ke depan 7 hari itu masih ada waktu 7 hari untuk berpikir, menyatakan, mengambil sikap, menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding. Nah, hak-hak mereka diberhentikan itu setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu. Pak, mungkin dari pihak militer ada pernyataan ke keluarga Pak melalui media gitu setelah putusan ini. Sudah disampaikan tadi di dalam putusannya bahwa, ya, secara khusus untuk menyampaikan hal-hal kepada keluarga itu tidak ada. Namun, ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan apa yang dilakukan oleh terdakwa itu kan sudah disampaikan dalam putusan itu. Jadi tidak perlu lagi dituangkan dalam putusan itu. Demikian. Masih ada lagi? Terima kasih. Ya. Saya nama lengkap Kolonel CHK. Kolonel CHK Dr. Hanifan Hidayatullah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hanifan. Saya Hakim Militer Tinggi. Ya. Nggih. Nggih. Hanifan Hidayatullah. Boleh live bareng Metro nggak, Pak? Sekarang. Bentar, Pak. Kolonel CHK Dr. Hanifan Hidayatullah, atribusinya izin, Pak. Hakim Militer Tinggi sebagai hakim juru bicara. Iya. Itu tadi pernyataan dari Hakim Militer Tinggi Kolonel CHK Hanifan Hidayatullah terkait dengan putusan Majelis Hakim. Informasi
terkait dengan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa Kolonel Priyanto akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Breaking News Kompas TV. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ini minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hebat! Pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Krim. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan vonis penjara seumur hidup terhadap Kolonel Infantri terdakwa kasus pembunuhan berencana sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Saat ini kami telah terhubung dengan orang tua korban dari Handi Saputra, Ibu Gagan Suryati di Jawa Barat. Selamat siang, Ibu Gagan. Ya, selamat siang, Pak. Ya, kami turut mengikuti dan juga persidangan ini dan Ibu dari pagi tadi sempat juga mendengarkan persidangan militer tinggi 2 di Jakarta ya Bu ya? Iya, Seperti dari apa pagi tanggapan saya terkait standby. dengan putusan majelis hakim yang telah memberikan putusan penjara seumur hidup kepada terdakwa Kolonel Priyanto? Ya, bagi saya alhamdulillah sih udah bersyukur banget. Itu juga berkat semua auditor militer juga itu udah saya berterima kasih banyak pada beliau yang telah memperjuangkan atas hukuman untuk Infantri Priyanto.
Dan sejauh Saya sangat merasa lega sekali dengan putusan itu. Baik. Dan untuk saat sebelum persidangan ini juga sempat berhubungan atau berkontak dengan auditor militer terkait dengan kasus-kasus dan juga peristiwa yang terjadi saat itu ya, Bu? Enggak pernah. Belum. Cuma Ya. mengikuti di televisi aja. Setiap persidangan saya ikutin aja gitu. Untuk saat ini Ibu sendiri atau juga beserta keluarga lain turut menyimak jalannya persidangan yang tadi digelar sejak pagi? Ya, dengan keluarga semua sih, saudara-saudara saya pun yang ada di Bandung, ada di Medan jauh, barusan juga ngikut nyimak dari pagi. Soalnya barusan kan sempat di WA bilang katanya, alhamdulillah jika udah ada putusan, ya bersyukurlah. Dan berterima kasih juga kepada para auditor militer yang telah membantu saya. Dan saya sekarang udah merasa lega. Dan untuk saat ini semua keluarga juga telah merasa bahwa putusan hakim ini telah memenuhi rasa keadilan dari keluarga. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan hasil putusan dan juga kepada masyarakat terkait dengan peristiwa yang sempat dialami oleh keluarga Ibu, terutama Handi Saputra yang menjadi korban pembunuhan berencana dari Kolonel Prianto? Ya, saya berterima kasih sekali kepada para editor militer juga dan semua yang telah membantu saya dari awal untuk pencarian sampai ketemu dan sampai sekarang ada vonis. Alhamdulillah, dan saya berterima kasih sekali kepada masyarakat juga yang ikut berduka untuk saya. Untuk saat ini juga sempat sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Salsabila, Bu Gagan? Ya, kalau berkomunikasi sering sih karena tidak terlalu jauh kan dari tempat. Sering ketemu juga. Ya, tentu juga turut menyimak tadi ada visual juga terkait dengan keluarga dari Salsabila di Limbangan, Jawa Barat. Untuk saat ini memang hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk pikir-pikir. Tentu pihak keluarga masih menunggu terkait dengan sikap dari terdakwa, apakah akan menerima ataupun menolak dari putusan majelis hakim. Untuk saat ini keluarga tentu akan bertemu ataupun juga akan ada upaya untuk menemui juga pihak auditor militer untuk mengucapkan terima kasih atau seperti apa? Ya, jika bisa sih dipertemukan, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Ibu Gagan Suryati, Ibunda dari Handi Saputra telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Bu. Putusan dari Majelis Hakim tadi menyatakan bahwa Kolonel Prianto terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Sejoli, Handi Saputra dan juga Salsabila di Nagrek, Jawa Barat adalah putusan penjara seumur hidup. Selain itu, Hakim Ketua Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal menyatakan bahwa terdakwa juga dipecat dari keanggotaan TNI. Majelis Hakim menyatakan bahwa hal yang memberatkan terdakwa ialah seorang prajurit TNI dan juga telah memberi citra buruk di masyarakat atas peristiwa ini, kemudian juga terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan juga Pancasila. Selain itu, terdakwa juga dinilai telah merusak ketertiban dan kedamaian di masyarakat umum, serta melakukan secara sengaja maupun terencana atas tindakannya. Selain itu, Majelis Hakim menilai hal yang meringankan terdakwa telah menjadi prajurit selama 28 tahun. Vonis pidana penjara seumur hidup ini dinyatakan terbukti secara syah karena melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan primer. Selain itu, Hakim Ketua menyebut adanya perampasan kemerdekaan terhadap orang lain yakni korban Handi Saputra maupun Salsabila.
Baik. Demikian breaking news Kompas TV terkait dengan vonis penjara seumur hidup terhadap Kolonel Priyanto, yaitu terdakwa kasus pembunuhan berencana sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Saya Harjuno Pramendito pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Ribet, pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja di Bandar Lampung. Selanjutnya, Abdul Qodir Hasan Baraja bersama barang bukti dibawa menuju Polda Metro Jaya, Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Kolonel Infantri Priyanto, pembunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat, divonis seumur hidup. Kolonel Infantri Priyanto sebelumnya didakwa atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap dua remaja, Handi dan Salsabila, pada 8 Desember 2021.
Dugaan penyakit mulut dan kuku menyerang sejumlah hewan ternak di Bogor, Jawa Barat. Pemkot Bogor menutup pasar hewan Bubulak selama 2 pekan.